Baik, Pak. Baik, oke. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Baik, Sudah, Pak. ya, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita kuliah Geofisika Umum. Saya meneruskan Pak Teddy ya sampai UAS. Nama saya Andri Dianugraha. Saya dari Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Baik, topik yang akan saya sampaikan itu lebih ke arah seismik ya. Nanti kita akan belajar seismologi, seismik refleksi, seismik refraksi, dan lain-lain ya. Oke. Baik, sekilas ini saya review kembali ya apa itu geofisika ya. Jadi geofisika ini tergantung dari objek yang dipelajari ya. Jadi kalau kita ingin memahami interior bumi, maka geofisika itu merupakan suatu sains ya atau sains. Nah, geofisika untuk kesejahteraan manusia, maka geofisika itu merupakan suatu engineering. Ya, jadi kita di geofisika itu ya kita belajar sains dan juga belajar engineering. Ya, nah misal ini ya interior bumi kita ya mulai dari lapisan kerak bumi, mantel sampai ke inti bumi. Nah, kita ingin tahu dengan menggunakan data-data geofisika yang terekam oleh instrumen-instrumen yang ada di permukaan. Ya, kemudian juga bagaimana kita memperoleh sumber daya alam, ya, kemudian di mana kita bisa hidup aman berdampingan dengan alam, gitu ya, kita pelajari di geofisika. Nah, di geofisika ini secara umum kita memanfaatkan data-data dari bawah permukaan sebagai dari respon bumi, kemudian terekam oleh instrumen-instrumen di permukaan, ya. Jadi nanti banyak parameter di geofisika ya yang kita gunakan untuk memahami dari bawah permukaan kita atau memahami interior bumi kita. Ya. Nah, secara umum kita belajar di geofisika itu sebetulnya aplikasinya sangat luas ya. Ini ya bagaimana kita nanti melakukan eksplorasi sumber daya alam, bagaimana kita melakukan kontribusi ke lingkungan, bagaimana kita melakukan mitigasi bencana kegempaan atau mitigasi bencana kebumian ya. Nah, kita pelajari di geofisika karena di geofisika kita punya instrumen, punya metode gitu ya, sehingga kita bisa memahami bawah permukaan bumi atau interior bumi kita. Oke, kemudian berikut adalah kontribusi dari ilmu geofisika. Jadi geofisika ini sebagai salah satu elemen atau aspek dalam ilmu kebumian dan perannya dalam satu, bagaimana kita memahami fenomena alam, bagaimana kita melakukan mitigasi bencana kebumian, ya terutama di sini bencana yang terkait dengan gempa, yang terkait dengan erupsi gunung api, gitu ya. Nah, kemudian kontribusi ilmu geofisika lainnya adalah untuk eksplorasi sumber daya alam, ya, apakah eksplorasi migas, apakah eksplorasi mineral, gitu ya, dan bahan-bahan alam lainnya. Jadi secara umum di geofisika ini kita punya metode, kita punya instrumen, ya, sehingga kita bisa mengukur di permukaan bagaimana respon-respon yang berasal dari bumi kita untuk memahami bumi kita, ya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari, mungkin sudah mengetahui bahwa interior bumi kita itu mulai dari lapisan paling atas, itu ada lapisan kerak bumi, ada lapisan mantel bumi, ada lapisan inti bumi, di mana jari-jari bumi kita itu kurang lebih 6.372 km. Nah, artinya mungkin hanya bagian atas saja yang baru kita pahami dengan pengeboran langsung, ya. Nah, selebihnya sampai ke jari-jari bumi kita belum bisa melakukan pengeboran. Artinya harus ada metode yang bisa mencitrakan atau menjelaskan bagaimana interior bumi kita. Nah, geofisika ini adalah salah satunya, ya, bagaimana kita memahami bawah permukaan kita, ya. Oke, baik. Nah, di geofisika nanti ada akan belajar apa aja gitu ya. Ada metode seismologi gitu ya, ada metode geodinamika, ada metode seismik eksplorasi, ada metode gravitasi, ada metode geomagnet ya, ada metode ini adalah geolistrik dan elektromagnetik,
dan juga ada metode geoteknik dan lingkungan. Ya, jadi nanti ada mahasiswa silahkan nanti hobinya mempelajari apa di geofisika. Nanti mungkin udah tingkat 3, 4 itu ya Anda melakukan tugas akhir atau skripsi, nanti topiknya akan terkait masing-masing metode ini, kira-kira Anda tertarik yang mana. Nah, semuanya adalah bagian dari geofisika, semuanya adalah untuk memahami interior bumi, semuanya adalah untuk mencitrakan dari subsurface kita di bumi ini. Ya, oke. Nah, apa itu geofisika? Ya, ini review kembali bahwa geofisika itu adalah aplikasi metode fisika untuk mempelajari bumi. Nah, geofisika itu sangat penting untuk memahami bagian bumi yang padat. Ya, jadi solid earth, ya kita geofisik mempelajari solid earth, gitu ya. Nah, sebetulnya ada bagian lain yang mempelajari fluid, gitu ya, maupun gas, ya. Kalau fluid itu biasanya berhubungan dengan oceanografi, gitu ya. Kemudian gas atau meteorologi bagian di atasnya. Nah, geofisika ini bisa berkontribusi pada studi geologi ya untuk semua skala ya, mulai dari skala global, artinya skala global itu ya satu tadi sampai ke kedalaman inti bumi, mantel bumi gitu ya, sampai ke bagian lapisan kerak ya. Nah, kemudian saat ini adalah bagaimana kita memahami untuk skala medium ya, seperti untuk mencari eksplorasi minyak gitu ya, mencari endapan mineral. Nah, secara skala kecil seperti untuk teknik sipil gitu ya, arkeologi, kemudian juga untuk memetakan air ya, serta pemetaan geologi secara detail. Nah, secara umum metode geofisika ini berbeda dari metode lainnya yang mempelajari bumi ya, karena geofisika itu tanda kutip ya, kita bisa melihat ke dalam bumi ya, di mana pengukurannya dilakukan jauh dari target gitu ya. Kemudian juga biasanya pengukurannya itu dilakukan di permukaan. Nah, dalam hal ini geofisika itu tanda kutip ya, melihat bumi dalam terminologi properti fisiknya yang membantu informasi dari hasil studi geologi. Ya, jadi geofisika dan geologi biasanya berbarengan ya, ilmunya saling mendukung ya, multidisiplin untuk mempelajari bagaimana bawah permukaan bumi kita, bagaimana interior bumi kita. Jadi dalam hal ini geofisika itu tidak menggantikan geologi, akan tetapi saling melengkapi. Jadi geofisika dan geologi itu saling melengkapi ketika kita memahami bagaimana subsurface atau interior bumi kita. Ya, jadi kalian juga harus belajar geologinya, gitu ya, harus kuat geofisikanya, sehingga ketika kalian suatu saat bisa menghasilkan peta atau penampang dari geofisika, kalian bisa melakukan interpretasi geologi dengan baik, ya, sehingga pemahaman geologinya itu akan bagus, ya. Jadi ketika ada hasil dari geofisika, Anda bisa melakukan interpretasi dengan baik, ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini bagaimana skala global dari interior bumi kita, ya kita mengenal ada lapisan kerak bumi. Jadi kerak bumi ini dibagi menjadi dua, ada kerak kontinen atau kerak benua, dan juga ada kerak samudra atau kerak oceanik. Kerak kontinen atau benua itu lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra atau kerak oceanik. Kerak benua atau kontinen itu rata-rata ketebalannya 30 km, sedangkan kerak samudra lebih tipis, itu rata-rata ketebalannya 5 sampai 8 km. Di bawah lapisan kerak kita mengenal ada mantel ya. Ini mantel. Mantel ini sampai kedalaman kurang lebih 2.900 km. Kemudian setelah mantel ada lapisan inti. Nah, inti atau core, inti dibagi dua. Ada inti luar yang bersifat Fe liquid dan ada inti dalam yang bersifat Fe solid. Dalam hal ini kurang lebih jari-jari bumi kita itu 6.378 km. Nah, ini dalam skala global, yang bagaimana kita memahami interior bumi kita. Karena proses-proses yang ada di interior bumi kita ini sangat mempengaruhi proses-proses geologi yang ada di permukaan. Ya, jadi
tektoniknya, geologinya di permukaan itu sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di interior bumi kita. Jadi dalam hal ini kita harus mempelajari dari sudut pandang geofisika, kira-kira seperti apa lapisan kerak, seperti apa lapisan mantel, seperti apa lapisan inti. Nah, ini itu perlu kita pelajari dengan baik, ya. Nah, ini untuk yang skala global, artinya dari mana kita mengetahui bahwa interior bumi kita ini, oh ada kerak, ada mantel, ada inti. Kita mempelajari gelombang. Kalau di geofisika, gelombangnya dibangkitkan oleh apa untuk skala global. Nah, kita bisa memanfaatkan data gelombang yang dipancarkan oleh gempa-gempa dalam, ya. Misal magnitudenya lebih besar dari 6 sehingga energinya cukup kuat untuk meradiasikan gelombang seismik ke semua arah, gitu ya. Kemudian direkam oleh stasiun seismograf di seluruh dunia. Sehingga lintasan sinar gelombang ada yang melewati lapisan kerak, ada yang melewati terus ke lapisan mantel yang lebih dalam, ada yang terus melewati lapisan inti bumi. Nah, artinya ini lintasan sinar gelombangnya sangat-sangat jauh gitu ya untuk yang skala global. Nah, lintasan sinar gelombang ini kan melewati medium, melewati interior bumi. Nah, ketika dia direkam di permukaan oleh seismograf misal, nah dia akan membawa informasi-informasi mengenai medium yang dilewati oleh gelombang itu. Nah, geofisika dipelajari, salah satunya bidangnya adalah seismologi. Kita mempelajari bagaimana gelombang-gelombang tersebut membawa informasi-informasi yang dilewatinya. Ya, nah ini untuk yang skala global, gitu ya. Jadi kita tahu, oh ternyata inti bumi ada inti luar, ada inti dalam. Oh mantel, mantel juga ada mantel atas, ada zona transisi mantel, ada mantel bawah, gitu ya. Nah, uh, juga ada beberapa istilah gitu ya secara uh, secara secara reologi gitu ya. Ini ada yang namanya litosfer dan ada yang namanya astenosfer. Kalau litosfer itu adalah bagian kerak yang bersifat solid ditambah dengan mantel atas yang bersifat solid. Nah, ini disebut dengan litosfer. Nah, di bawah litosfer itu ada yang disebut istilah ada yang namanya astenosfer. Astenosfer itu adalah bagian dari mantel atas yang bersifat fluid atau bersifat plastis. Gitu ya. Jadi dalam hal ini itu perbedaannya adalah kemudian selanjutnya adalah untuk ukuran skala kecil ya. Di eksplorasi skala kecil bisa kita lihat di sini. Ini untuk mencari katakanlah migas ya, bagaimana reservoir hidrokarbon di bawah permukaan atau reservoir minyak atau gas gitu ya. Kemudian bagaimana litologinya, formasinya, ada trapnya, ada migrationnya, ada source rocknya dan sebagainya. Nah ini kalau ini menggunakan misal ini ada sumber getarannya, ada fibrosis, kemudian receivernya kita sebut geofon gitu ya. Ketika di fibrosisnya digetarkan, dia akan meradiasikan gelombang seismik, kemudian ketika bertemu lapisan atau litologi yang berbeda dalam hal ini indeks Pearson juga berbeda, velocity setiap layernya juga berbeda, maka gelombang akan mengalami pantulan, akan mengalami refraksi, bahkan mengalami transmisi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa memahami kira-kira di sini itu bawah permukaan ini seperti apa. Nah, kemudian bersama-sama dengan ahli geologi, dengan ahli perminyakan, pertambangan, di sini melakukan interpretasi kira-kira misal target kita adalah reservoir bersifat minyak gitu ya atau oil. Nah, kira-kira posisinya di mana pada kedalaman berapa ya dari data geofisik, kemudian digabung dengan geologi, digabung dengan reservoir. Kemudian dilakukan pengeboran di situ ya. Nah, kira-kira pengeborannya itu harus akurat dan presisi ya. Makanya kita belajar geofisika supaya subsurface imaging kita, pencitraan dari struktur bawah permukaan bumi kita itu akurat dan clear gitu ya, sehingga ketika dilakukan proses pengeboran ini berjalan dengan lancar. Oke, kemudian ini gambaran kemungkinan bagaimana struktur yang ada di bawah permukaan kita. Ya, ini dari geologi tentunya. Nah, misal ini di permukaan yang tampak seperti ini, ya. Tapi orang-orang geologi itu akan paham
kira-kira di bawah permukaan itu kemenerusannya seperti apa. Misal ini yang disebut dengan symmetrical syncline, gitu ya. Kalau syncline itu ke bawah, ya. Kalau anticline ke atas, ya. Jadi cekungnya itu kalau syncline itu relatif ke bawah seperti ini syncline, ya. Ini syncline. Nah, kalau yang ke atas itu adalah anticline, ya. Jadi bisa kita lihat ini ada kemenerusan ke bawah, gitu ya. Nah, itu di permukaan kan orang geologi melihatnya di permukaan, oh ini kemungkinan ke bawahnya berbentuk adalah seperti ini, ya, atau disebut dengan symmetrical syncline. Jadi dia cekungnya tuh ke bawah, ya. Nah, kalau ini adalah bagaimana nanti di geofisika kita bisa mencitrakan dengan instrumen yang ada di geofisika bahwa di bawah permukaannya itu memang seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga ada syncline yang tersesarkan atau faulted syncline seperti ini, gitu ya. Jadi di bawahnya ada local fault, ada sesar, gitu ya, atau patahan. Nah, di sini seperti ini. Nah, bagaimana dari data-data geofisik nantinya baik yang seismik refleksi atau seismik refraksi atau tomografi, gitu ya, bisa melihat kira-kira seperti apa di bawah permukaannya. Kemudian juga kemungkinan lain di bawah permukaan, ya, kalau di permukaannya terlihat seperti ini, kemungkinan mungkin di bawahnya ada yang disebut dengan intrusi, ya, jadi intrusi magma atau intrusi batuan partial melting kemudian mendingin menjadi seperti ini. Kemudian juga ada kemungkinan lain, ya, ini yang disebut dengan salt dome atau kubah garam, ya. Kubah garam itu seperti ini gambarannya, ya, bagaimana ada sesuatu dari bawah permukaan naik ke atas, gitu ya, seperti ini. Ini adalah kubah garam. Nah, sampai saat ini kenapa ahli geofisika itu dibutuhkan, ya. Jadi yang pertama ini satu, pemahaman mengenai eksplorasi sumber daya alam untuk pemenuhan energi yang semakin kompleks, ya. Misal, ya, tantangannya adalah pada saat eksplorasi adalah eksplorasi migas di laut yang dalam, ya, tentu kolom air yang tebal, kemudian juga dari pantai samudra ke bawahnya juga dalam, gitu ya. Perlu sumber daya manusia yang memang unggul, kemudian juga budget juga tinggi, gitu ya. Teknologi juga perlu yang sudah advance. Nah, ini tantangan kita saat ini dan ke depannya. Kemudian perkembangan teknologi mengenai eksplorasi di shale oil, shale gas, atau coal bed methane, artinya bahwa kita mencari reservoir atau sumber asal dari hidrokarbon, misal minyak dan gas, itu tidak hanya dari reservoirnya, dari jebakannya, tetapi langsung ke batuan sumbernya, ke source rock-nya, artinya lebih dalam kedalamannya. Nah, bagaimana mencari itu? Ya diperlukan metode geofisika, metode geologi yang memang sangat-sangat advance, gitu ya, sehingga kita bisa menentukan posisi tersebut. Kemudian juga untuk eksplorasi geotermal dan mineral, ya, dalam hal ini di Indonesia, ya, saya kira potensi geotermalnya cukup tinggi, ya, karena berada di daerah secara tektonik aktif, ya, pertemuan beberapa lempeng tektonik, ya, sehingga ada jajaran gunung api aktifnya, gitu ya, di situ. Kemudian ada jajaran gunung api yang sudah tidak aktif tetapi masih punya tekanan uap panas. Nah, ini bisa digunakan untuk energi listrik, ya. Kemudian juga mineral di beberapa tempat di Indonesia, proses-proses mineralisasi, ya. Nah, ini penting bagaimana ahli geofisika dibutuhkan, ya, untuk eksplorasi, untuk memetakan, untuk monitoring, gitu ya, dan pengembangan. Saya kira itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah kenapa ahli geofisika dibutuhkan, itu untuk yang isu lingkungan, ya, untuk penyelamatan bumi kita, ya. Nah, bagaimana ini teknologi sekarang berkembang, bagaimana menangkap CO2 di atmosfer, kemudian diinjeksikan kembali ke bawah permukaan bumi kita, ya, tentu memerlukan teknologi yang tinggi, tentu memerlukan multidisiplin ilmu. Salah satunya dari geofisika ini, ya, ketika CO2 di atmosfer ditangkap, kemudian diinjeksikan ke bawah permukaan bumi. Nah, kira-kira di bawah permukaan bumi kita reservoir yang tepatnya itu di mana? Reservoirnya itu, ya, yang pasnya itu reservoirnya di mana? Nah, perlu itu metode-metode geofisik. Kemudian monitoringnya pada saat CO2 diinjeksikan, fracture-nya apakah berhubungan dengan microseismic event dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya itu perlu monitoring dari geofisika. Kemudian pencarian air bersih ya, terutama di daerah-daerah yang memang secara geologi kompleks, kemudian juga airnya cukup dalam gitu ya. Nah ini dengan metode geofisika, misal ada metode geolistrik gitu ya. Nah ini untuk mencari di mana reservoir air gitu ya. Nah ini untuk keperluan air bersih. Kemudian juga untuk pemahaman iklim masa lalu ya, kita belajar magnetik, kita belajar paleomagnetik dan lain sebagainya, ini untuk memahami kira-kira pada saat masa lalu itu seperti apa keadaannya ya. Ya kita pelajari dari garis-garis magnetiknya, dari carbon datingnya dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga adalah kenapa ahli geofisika dibutuhkan, itu adalah untuk mitigasi bencana gitu ya. Bagaimana kita mempelajari kebencanaan ya, karena wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh 4 tektonik lempeng utama di dunia kan. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Pasifik, ada lempeng Filipina. Nah, tentu akan mempengaruhi tektonik geologi di wilayah Indonesia ya. Ada lokal-lokal fault atau sesar-sesar yang memang sesar transform ya. Ya, jadi artinya kita mempelajari, memetakan bagaimana potensi bencana, bagaimana meminimalisir dampak bencana, kemudian juga kita berkontribusi pada misal pembuatan peta gempa nasional atau peta seismik hazard. Nah itu penting sekali karena setiap membangun bangunan di wilayah Indonesia tentu paling tidak untuk yang infrastruktur yang besar, gedung ya, mungkin lebih dari 4 lantai jembatan ya, kemudian juga tol, kemudian juga bangunan-bangunan lain yang bersifat uh, infrastruktur untuk umum gitu ya, dan memang itu untuk banyak orang digunakan. Nah itu ketika membangun bangunannya harus mematuhi aturan yang ada gitu ya. Itu ada juga peta sumber dan bahaya gempa nasional. Nah, salah satu dari kontribusi geofisika ada di situ. Jadi kalau kita bangun di satu tempat gitu ya, ada yang namanya peak ground acceleration gitu ya. Nah itu dihitung oleh orang-orang geofisika dan teknik sipil, geoteknik gitu ya. Nah ini sebagai data input untuk pembuatan bangunan atau infrastruktur tahan gempa. Nah kemudian untuk letusan gunung api gitu ya, erupsi gunung api ya di kita banyak ya. Menurut informasi dari Badan Geologi atau PPMBG itu kurang lebih di Indonesia ada sekitar 127 gunung api yang dikategorikan aktif. Nah, subduksi ya. Nah, di situ kita harus mempelajari bagaimana mitigasi ketika ada erupsi. Artinya sebelum, pada saat, dan setelah kita pelajari. Ya, monitoring mengenai aktivitas gunung api tentu di situ melibatkan orang-orang geofisika. Karena kalau di gunung api itu ada level peringatan erupsinya. Ya, umumnya ada 4 level ya, ada aktif norma, ada waspada, ada siaga dan awas. Ya, jadi kalau awas itu level paling tinggi. Nah, salah satu input parameter untuk kenaikan level tersebut adalah dari aktivitas seismisitasnya. Nah, aktivitas seismisitas di gunung api ya kita sebut umumnya sebagai gempa vulkanotektonik ya. Itu juga yang mempelajari ya tentunya adalah orang-orang uh, geofisika. Oke, ya. Oke, sebentar ya. Kita break dulu 2 menit. Ada. Oke, saya lanjut kembali ya.
Kemudian juga kenapa ahli geofisika dibutuhkan? Itu adalah untuk pemahaman interior dalam bumi, gitu ya. Ini untuk keperluan sains. Misal lapisan kerak bumi yang kita pijak ini ada lapisan mantel dan inti bumi, gitu ya. Nah, dari mana kita mengetahui susunan material, mineral, kemudian juga model-model bawah permukaan secara seismik dan seismologi, ya tentu dari data-data geofisika. Terutama kalau di geofisika atau di seismologi kita memanfaatkan gelombang seismik yang dipancarkan oleh gempa yang direkam oleh stasiun seismograf di seluruh dunia. Ya, kita manfaatkan itu untuk memahami kira-kira interior bumi kita itu seperti apa. Ya, jadi artinya bahwa kontribusi secara keilmuan gitu ya, geofisik ini banyak dibutuhkan, gitu ya, artinya untuk memahami bagaimana bawah permukaan bumi kita dengan baik. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah outline-nya, saya kira untuk yang nomor 1, 2, 3 ya, metode gravitasi, magnetik, kemudian geoelektrisitas dan geoelektromagnetik sudah disampaikan di mata kuliah sebelumnya oleh Pak Teddy Yudhistira sepertinya ya. Nanti kita akan mempelajari dari UTS sampai UAS ini metode seismologi, kemudian mengenai gempa dan seismotektonik, kemudian juga ada seismologi refraksi, ada juga seismologi refleksi, ada vulkanologi dan geotermal, dan terakhir adalah mengenai eksplorasi hidrokarbon. Nah, ini bukunya ya, ada PDF-nya juga ya. Ini Looking into the Earth ya. Ya, ini An Introduction to Geological and Geophysics ya dari Alain Musset dan Aftab Khan ini. Nah, dari sini kita bisa mempelajari ya bagaimana metode-metode yang ada di geofisika itu digunakan untuk melihat bawah permukaan bumi kita atau interior bumi kita. Baik, di kuliah ini kita mulai dari seismologi gitu ya. Seismologi ini merupakan metode, salah satu metode yang ada di geofisika. Bahkan ada mata kuliahnya seismologi. Jadi seismologi ini salah satu ilmu yang powerful lah di geofisik ya. Bagaimana kita melihat bawah permukaan kita. Nah, secara definisi bahwa seismologi itu adalah ilmu yang mempelajari pembangkitan gelombang, propagasi gelombang, dan perekaman gelombang elastik yang melewati interior bumi kita. Ya. Nah, seismologi untuk kehidupan manusia, yang pertama itu untuk eksplorasi sumber daya alam, ya, terutama untuk mengeksplorasi atau mencari jebakan atau reservoir dari minyak dan gas. Kemudian juga seismologi untuk kehidupan manusia untuk mempelajari fenomena gempa, tsunami, dan gunung api. Itu yang pada saat terjadi gempa, misal orang kan bertanya, ini magnitudonya berapa? Ini lokasinya di mana atau hiposenternya. Nah, orang-orang geofisik dengan menggunakan metode seismologi ini kita mengetahui dalam hitungan waktu yang cepat gitu ya, oh ini lokasinya di sini. Ya, otoritas di Indonesia itu adalah BMKG gitu ya. Ya punya jaringan seismograf, kemudian juga bagaimana peringatan dini atau tsunami dikeluarkan kalau ada yang gempa magnitudenya besar. Kemudian juga untuk gunung api, monitoring tadi, ya kalau gunung api dimonitor oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PPMG), Badan Geologi gitu ya. Nah, ini bagaimana di situ peran seismologi itu sangat penting sekali untuk memonitor bagaimana aktivitas gunung api. Kemudian juga kontrol senjata nuklir gitu ya. Jadi bagaimana di seluruh dunia ini ada seismografnya. Ketika ada negara yang memang melakukan uji coba nuklir gitu ya di bawah permukaan, tentu pasti terdeteksi oleh sensor dari seismometer ya. Nah, ini kita ada badannya yang mengawasi kontrol senjata nuklir. Jadi getaran-getaran itu, nah itu terekam oleh sensor-sensor seismometer, mana yang bersifat gempa tektonik, mana yang karena uji coba nuklir atau bom, dan lain sebagainya. Oke, jadi luas sekali. Nah, seismologi itu biasanya kita mengkategorikan ada yang disebut dengan seismologi eksplorasi atau exploration seismology. Ada juga seismologi gunung api atau volcanoseismology. Ada seismologi gempa bumi atau earthquake seismology. Ya, jadi secara umum itu banyak sekali ya varian dari metode seismologi dan pengembangannya. Ya, salah satunya adalah ini secara umum, nanti ada mata kuliahnya juga kan, ada seismik refleksi,
ada seismik refraksi gitu ya, nah bagian dari seismologi. Nah, seismologi ini contoh untuk eksplorasi sumber daya alam, misal untuk migas gitu ya. Misal di sini ada yang namanya sumber energi ya, ini contohnya kita gunakan blasting gitu ya, atau mungkin dinamit ya, pada kedalaman mungkin ditaruh 5 meter. Nah, kemudian di sini ada alat perekam penerima atau receiver, atau kalau untuk dieksplorasi itu kita sebut geofon di permukaan. Ini geofon 1, ini geofon 2. Ini ada beberapa lapisan yang tentunya ini berbeda litologinya, berbeda indeks biasnya, dan karakteristiknya. Ya. Nah, ketika ini dilepaskan, sumber energinya blast seperti ini ya, diledakkan, maka dia akan mengenerate, Nah, kita lihat, nah itu, ini dalam hitungan waktu detik misal, ada energi gelombang yang dipantulkan, ada energi gelombang yang ditransmisikan, ada beberapa energi gelombang yang dipantulkan di lapisan yang dalam, ada energi yang ditransmisikan juga, ya. Nah, bisa kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses energi gelombang itu merambat, gitu ya. Jadi ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan, ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan. Nah, ini adalah alat perekamnya atau sensornya, ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, dari karakteristik seperti ini, kita memahami kira-kira di bawah permukaan kita itu seperti apa lapisannya. Ini gitu ya, lapisan misal kalau di geofisika, kita definisikan lapisan 1, dia punya kecepatan gelombang V1, kemudian lapisan kedua punya kecepatan gelombang V2, kemudian lapisan ketiga misal punya kecepatan gelombang V3. Nah, karena ada berbeda litologi, densitas, material, dan lain sebagainya, ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan, ada yang direfraksikan, gitu ya. Nah, kita pahami, oh kira-kira di bawah permukaan kita seperti apa. Nah, ini gambaran saja, ini adalah bagaimana proses eksplorasi sumber daya alam ya untuk mencari migas atau itu karbon di marine ya, di laut ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada vessel ya, kemudian ini ada rangkaian dari receiver ya. Kalau tadi di darat receiver itu kita sebut geofon. Kalau di laut kita sebut sebagai hidrofon. Misal satu array atau satu lintasan hidrofon ini ya mungkin ini bisa panjangnya 1 kilo, 2 kilometer atau 3 kilometer, di mana masing-masing jarak antar hidrofonnya mungkin bisa 10 meter gitu ya. Anda bayangkan panjang sekali satu streamernya, satu gitu ya, 2, 3, 4, 5 ditarik. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya ada sumber sumber gelombangnya. Kalau tadi di darat ya kita bisa menggunakan blasting, kita bisa menggunakan dinamit gitu ya. Kalau di laut ya kita biasanya menggunakan ada yang disebut dengan hidropon. Gitu ya, hidropon diledakkan, kemudian masuk ke bawah permukaan, gelombangnya tadi ya dari dasar laut, ada yang dipantulkan, ada yang direfraksikan, ada yang ditransmisikan, kemudian kita olah ya di geofisik ya, di metode-metode yang ada di geofisik, terutama di seismik refraksi, refleksi gitu ya. Nah, ini prosesinya banyak sekali tahapannya, nanti Anda akan belajar selama kuliah di teknik geofisika ya, di sana bagaimana tahapan pemrosesan datanya. Ya tentu di situ ada matematisnya, ada fisikanya. Nah, ketika proses processingnya selesai, Anda melakukan interpretasi, ya, Anda display hasilnya dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, ini ada semacam perlapisan, ada di sini discontinuity dan lain sebagainya. Anda belajar geologi, Anda belajar reservoir, kemudian Anda interpretasi. Ini hasil dari geofisika seperti ini. Kira-kira di mana nih reservoirnya? Ya, nanti bersama-sama dengan geoscientist lain dari geologi gitu ya, reservoir dan lain sebagainya, Anda interpretasi. Oh, di sini kita melakukan pengeboran sampai kedalaman ini. Nah, disitulah bagaimana hasil dari pemrosesan data geofisika dan akuisisi data geofisika di lapangan itu sangat penting. Ya, jadi kalau akuisisi data lapangan geofisika seperti ini perlu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun kalau areanya luas. Ya, bisa mungkin ini kita lakukan survei marine, ya mungkin ini satu kali survei itu Anda bisa mungkin 2 bulan, 3 bulan tidak ke darat gitu.
tapi Anda bisa mungkin biasanya ada libur, ya bisa 2 minggu, bisa 1 bulan gitu ya. Nah kerjanya 2 bulan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di vessel atau di kapal laut ini juga ada labnya. Data-data sementara dikumpulkan di sini sebelum nanti dibawa ke darat untuk diproses lebih lanjut. Jadi inilah bagaimana salah satu aplikasi metode geofisika. Ini seismik refleksi biasanya ya, ini untuk eksplorasi sumber daya alam atau migas. Kemudian bagaimana seismologi digunakan untuk mempelajari fenomena gempa, tsunami, dan gunung api. Ya, misal ini adalah Sumatera, di sini ada Palung ya, di mana di sini ada lempeng Hindia Australia, Hindia di sini menunjam di bawah pantai barat Sumatera, ada Pulau Siberut, Pulau Pagai gitu ya, dan seterusnya sampai ke Selat Sunda. Yang bulat-bulat ini adalah distribusi epicenter gempanya. Nah, yang kotak-kotak ini adalah segmen yang pernah terjadi gempa tahun 1797 misal. Ini ada segmen yang pernah terjadi gempa tahun 1833 dan 2007. Nah, peran dari seismologi atau geofisika adalah bagaimana ketika ada gempa, nah kita melakukan penentuan lokasi hipocenter. Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita memahami bacaan dari gelombang seismik tersebut. Di alat seismograf bacaannya disebut seismogram, sensornya disebut seismometer, alatnya disebut seismograf. Jadi jangan kebalik-balik ya. Kalau alat untuk merekam getaran, alatnya itu seismograf. Kalau sensornya kita sebut seismometer. Kalau bacaannya atau waveformnya kita sebut sebagai seismogram. Nah, dari situ kita melakukan penentuan waktu tiba gelombang P, waktu tiba gelombang S, dari satu event gempa yang direkam di banyak stasiun. Nah, digunakan sebagai input untuk menentukan lokasi hiposenternya. Didapatlah seperti ini. Ya, jadi kalau dikhawatirkan kalau gempanya di zona subduksi atau di palung seperti ini, pertemuan antara lempeng samudra yang menunjam di bawah Eurasia benua di sini adalah kalau gempanya magnitudenya besar. Misal di atas 7, kemudian kedalamannya dangkal kurang dari 40 gitu ya. Nah, itu bisa membangkitkan gelombang tsunami. Ya, nah dipelajari juga. Nah, tsunami-nya kira-kira bagaimana propagasinya, berapa lama sampai ke darat, berapa tingginya. Nah, itu juga dimodelkan gitu ya. Bersama-sama tentunya dengan orang-orang dari oceanografi gitu ya untuk pemodelan gelombang tsunami-nya. Nah, kemudian juga untuk ya gunung api, saya kira di Indonesia itu banyak sekali gunung api. Ya, ini salah satunya di Pulau di Lombok gitu ya, ada Gunung Rinjani gitu ya, di sini itu terkenal. Nah, ini bagaimana contoh rekaman gempa Lombok tahun 2018 ya, tanggal 5 Agustus. Ini magnitudenya 6,9. Nah, kebetulan kami dari ITB pada saat itu pasang stasiun seismograf temporer di zona gempa Lombok tahun 2018. Nah, ini gempa yang kedua. Yang pertama itu terjadinya 29 Juli 2018, kemudian kita pasang alat awal Agustus. Pada saat 5 Agustus ada gempa setelahnya yang cukup kuat gitu ya, magnitudenya 6,9. Kira-kira posisinya di sini gitu ya, yang bintang merah dan bintang kuning ini. Nah, ini stasiunnya yang merekam ya, segitiga biru yang kita pasang. Nah, ini adalah bacaannya, bacaan dari getaran gelombang yang kita sebut sebagai seismogram. Ya, saya ulang lagi. Bacaannya itu kita sebut sebagai seismogram ya. Nah, itu. Kemudian bisa kita lihat di sini seismogram ini adalah 3 komponen. Ada komponen vertikal, ada komponen north-south, dan ada komponen east-west. Ya. Ini seismogramnya adalah 3 komponen. Nah, ini adalah stasiun seismograf lain. Ini relatif ke utara, ya saya kira lebih dekat dengan sumber gempanya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini juga 3 komponen seismogramnya. Ada komponen seismogram vertikal, ada north-south, dan east-west. Ya mungkin karena goncangannya sangat kuat, ya magnitudenya hampir 7, dan jarak epicenternya juga dekat dengan gempanya, sehingga di sini ada semacam apa itu out of ya, jadi scale-nya itu sangat apa istilahnya itu dia melebihi batasnya gitu ya, amplitudenya kuat sekali ya, atau disebut dengan out of scale gitu ya. Nah, ini bisa ini kayak
amplitudonya tinggi sekali, gitu ya. Mungkin karena dekat dengan epicenternya. Nah, kemudian ini tatanan tektonik di Indonesia ya. Jadi secara umum Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa tektonik utama. Ya, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ya di sebelah timur ini ada lempeng Pasifik, kemudian microplate Caroline, kemudian ada lempeng Filipina di utara. Ya, yang garis-garis merah ini adalah ada palung gitu ya, ada juga sesar yang ada di darat. Kalau yang terkenal itu ada sesar Sumatera yang panjang sekali, ada sesar Palu Koro, kemudian juga ada sesar di Papua ini ya, ada Carrera Audina, ada sesar Sorong gitu ya, dan lain-lain. Kemudian di Maluku juga, jadi di Maluku Utara itu ada zona tumbukan Laut Maluku ya, antara busur Sangihe dengan busur Halmahera gitu ya. Kemudian di bawahnya ada subduksi ganda ya, lempeng laut Maluku ke barat dan ke timur gitu ya. Jadi ini cukup kompleks secara geologi dan tektonik di zona tumbukan laut Maluku di utara ini. Di Ambon juga pernah gempa tahun 2019 ya. Kami kebetulan juga memasang alat seismograf temporer beberapa bulan setelah kejadian gempa Ambon tersebut. Ya, kita pasang alat seismograf temporer di Pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Seram pada saat itu. Ya. Ini kira-kira gambaran bagaimana tatanan tektonik di Indonesia. Tentunya dengan lempeng tektonik yang relatif bergerak satu sama lain, kemudian bertemu di wilayah kita gitu ya, di Indonesia, itu implikasinya adalah di wilayah kita gitu ya, itu banyak terdapat sumber gempa ya, mulai dari Sumatera gitu ya, Selat Sunda, Selatan Jawa, Selatan Nusa Tenggara, kemudian masuk ke Busur Banda, masuk ke Maluku gitu ya, kemudian Papua dari tengah ke utara, kemudian Sulawesi juga sama ya. Nah, ini di utara. Nah, artinya bahwa ini perlu kita pelajari sebagai usaha untuk mitigasi gitu ya, bencana gempa, sebagai usaha untuk memahami gitu ya, kewaspadaan dan lain sebagainya, bahwa kita tinggal di daerah yang secara seismik itu aktif. Nah, kebetulan kita mempelajari geofisika, jadi ini adalah salah satu ilmunya. Kita mempelajari bagaimana sumbernya, bagaimana propagasi gelombangnya, bagaimana pemetaannya, bagaimana mitigasinya. Saya kira lengkap kita belajar di geofisika ini. Oke, kemudian implikasi lain dari aktifnya tektonik ya di Indonesia adalah di Indonesia ini banyak terdapat gunung api. Nah, berikut adalah distribusi gunung api di Indonesia. Ini yang segitiga merah ini, ya, mulai dari Sumatera, gitu ya, di Selat Sunda, kemudian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, masuk ke Busur Banda, kemudian di Maluku Utara, di Sulawesi Utara itu terdapat gunung api aktif, ya. Jadi menurut Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi ini kurang lebih terdapat 127 gunung api aktif di Indonesia. Ya. Nah, selain tadi kita punya potensi hazard dari gunung api, kita juga punya potensi lain dari gunung api yang memang katakanlah sudah tidak aktif gitu ya, sejak lama dalam skala geologi, tetapi masih punya potensi sumber panas di bawahnya, artinya masih punya tekanan. Nah, ini merupakan potensi sumber energi geothermal di mana tekanan uap tersebut dapat digunakan untuk memutar turbin. Ya, tentu ini membantu dalam membangkitkan energi listrik. Ya, itu adalah bagaimana tekanan uap yang dihasilkan dari energi geothermal. Nah, kalau gunung api yang terkenal di Indonesia itu ada Gunung Merapi ya, di utara Yogyakarta masuk ke Jawa Tengah. Itu salah satu gunung api yang paling aktif di dunia. Ada Gunung Krakatau di Selat Sunda ya, yang pernah meletus tahun 1800-an disertai dengan tsunami. Kemudian juga ada Gunung Tambora ya di sini di Sumba ya. Ini bisa kita lihat di sini di NTT gitu ya. Itu pernah tahun 1815 ya. Jadi itu sampai mungkin satu wilayah di situ hilang ya, karena Tambora pada saat itu meletus ya, kuat sekali. Kemudian juga kita punya Gunung Rinjani
di Lombok juga sama gunungnya besar gitu ya. Kemudian juga ada kalau di Maluku itu Maluku Utara gitu ya, ada gunung Ibu ya, Gamalama dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Sulawesi Utara Gunung Karangetang dan sebagainya. Kemudian juga di Banda, di Laut Banda juga ada gunung api aktif ya, mungkin sebagian tubuhnya di bawah permukaan laut gitu ya, sehingga perlu diwaspadai kalau ada erupsi. Selain erupsinya itu yang dikhawatirkan kalau ada planks collapse atau volcanic edifice-nya collapse, nah itu juga bisa membangkitkan tsunami juga. Nah, kemudian ada yang meletusnya sekitar 74.000 tahun yang lalu, ini adalah kaldera Toba gitu ya. Nah, saya kira di Indonesia ini secara geologi, tektonik aktif dan kompleks ya. Jadi kalian belajar geofisika, saya kira itu sudah tepat gitu ya. Nah di sini kita banyak hal yang bisa dipelajari ternyata ya. Ada eksplorasinya, ada mitigasinya dan lain sebagainya. Baik, kemudian ini contoh bagaimana metode seismologi ini berperan dalam mengontrol senjata nuklir. Gitu ya, misal ini ada Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada saat itu, gitu ya. Nah ini pada tanggal 3 September 2017 itu Korea Utara melakukan uji coba explosion, uji coba nuklir ya, yang mana posisi epicenternya yang bintang kuning ini di sini. Nah secara background seismisitas itu di daerah semenanjung Korea itu jarang terjadi gempa. Jadi seismisitasnya mungkin tidak ada. Tapi tiba-tiba ada terdeteksi gitu ya, ini setara dengan magnitudo 6,3 besar, kuat gitu ya. Nah, ternyata apa ini? Gitu ya. Nah, saya coba download datanya di sini. Ya, kalian juga coba bisa download juga di sini datanya. Data waveformnya bisa di-download di Wilbur. Ya. Nah, ini Anda bisa melakukan analisis sendiri. Kemudian saya coba download di beberapa stasiun. Saya pelajari, saya buka literatur bukunya bahwa karakteristik waveform atau seismogram yang dibangkitkan oleh non-tektonik atau dibangkitkan oleh nuklir itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kalau yang dibangkitkan oleh nuklir ya, itu idealnya dia letusannya atau ledakannya, explosion itu adalah isotropik. Isotropik itu dia das gitu ya. Jadi tidak double couple, cuma gitu ya, meledak. Nah, ini umumnya membangkitkan gelombang P, tetapi gelombang S-nya nggak kelihatan, kurang kelihatan. Nah, biasanya kalau gempa tektonik, ya magnitudenya 4-5 ke atas, itu gelombang P dan S-nya jelas. Tapi kalau yang disebabkan oleh nuklir ini, gelombang P-nya jelas, dan gelombang S-nya kurang jelas. Nanti kita buktikan, ini secara teori. Nah, kemudian saya coba download datanya, kemudian saya lihat gitu ya, oh ini datanya ini. Ini saya coba download datanya, oh ini jelas nih P-nya nih. Ya, ini belum diapa-apain, tidak ada filtering sinyal. Ini waktu tiba gelombang P yang pertama kali tiba, ada PN, PG, SN. Nah, ini gelombang permukaannya. Nah, kemudian ini kurang jelas, ini kira-kira S-nya di mana gitu ya. Karena nggak clear gitu ya. Yang clear itu malah gelombang permukaannya. Nah, kemudian dicoba lihat di bandpass filter antara 2 sampai 9 Hz. Ya, seperti ini. Oke, ini P, ini PG, PN, PG, SM gitu ya. Kemudian ini saya coba pilih lagi filtering dari 0,01 sampai 0,1 Hz. Ini clear gelombang permukaan. Artinya bahwa gelombang S itu kurang kelihatan gitu ya. Secara teori, kemudian saya coba lihat, oh ternyata benar. Kenapa? Ya karena dia isotropik. Cuma ada kompresi aja gitu. Sehingga S-nya nggak muncul. Nah, dari situ kita pelajari, oh seperti ini gitu ya. Oke, datanya ini open, Anda bisa download, ya, software-nya juga Anda bisa gunakan. Ada mungkin kalau menggunakan software seismogram, kalau saya menggunakannya SAC, ini open source, Anda bisa download juga, ya, namanya Seismic Analysis Code, ya, Anda bisa gunakan ini. Kemudian seismologi terutama fokus pada penentuan struktur bumi pada semua skala, ya. Jadi seismologi ini menggunakan kemampuan dari gelombang seismik yang berpropagasi melewati interior bumi. Seismologi khususnya berguna untuk penentuan posisi lapisan interface secara horizontal yang mana merupakan salah satu metode geofisika yang paling bermanfaat. Ya, jadi powerful lah seismologi ini karena kita memanfaatkan gelombang seismik
yang melewati interior bumi, yang melewati medium bumi kita. Kemudian kita coba memahami kira-kira medium atau interior bumi kita yang dilewatinya itu seperti apa. Ya, ini menggunakan data dari seismologi. Kemudian ini adalah sejarah seismologi. Ya, jadi seismologi ini merupakan ilmu yang relatif muda. Ya, jadi pada tahun 1660 ada teori Hooke, ya, di mana menghubungkan antara stres atau tegangan dan strain atau regangan, yang mana menjadi dasar untuk ilmu gelombang seismik. Tahun 1821, 1822, ini pengembangan teori elastisitas oleh Navier dan Stuck, ya, untuk keadaan padat, gas, dan fluida. Kemudian tahun 1830, ilmuwan bernama Poisson menunjukkan dua tipe gelombang seismik, ada P dan S, menggunakan teori elastisitas. Tahun 1887, Lord Rayleigh mendemonstrasikan solusi lain dari persamaan gelombang untuk gelombang P dan S vertikal yang berinteraksi dengan permukaan bebas yang disebut dengan gelombang Rayleigh. Kemudian tahun 1911, ini Love, nama orang ilmuwan, mengkarakterisasi tipe gelombang permukaan kedua sebagai hasil dari interaksi gelombang SH dan propertivisis perlapisan yang disebut dengan gelombang Love. Kemudian tahun 1857, ada Robert Malth, ya, mengemukakan ide mengenai gelombang seismik yang berasal dari fokus atau titik yang disebut dengan hypocenter. Kalau hypocenter itu koordinatnya X, Y, Z. Kalau epicenter kan proyeksi ke permukaan itu titiknya X, Y. Ya. Kemudian tahun 1875, Filippo Cecchi menemukan instrumen untuk merekam gelombang seismik, ini pendulum tanpa redaman. Kemudian tahun 1898, Wichet mengembangkan instrumen menggunakan picos redaman untuk merekam semua durasi gelombang seismik. Nah, sekarang ini sistem perekaman menggunakan sistem elektromagnetik dan seismometer real time melalui satelit. Jadi sekarang itu seismograf itu udah banyak sekali, ya, seiring dengan waktu. Kalau dulu seismograf ukurannya besar gitu, ya, kemudian lama-kelamaan semakin simpel, semakin ringan, semakin mudah dibawa, semakin mudah dipasang. Dan juga sekarang secara teknologi sudah berkembang gitu, ya, sehingga seismograf itu udah banyak sekarang, ya. Anda juga bisa download datanya di IRIS tadi, ya. Anda juga bisa mungkin ngecek di websitenya BMKG gitu, ya, untuk yang wilayah Indonesia. Oke, baik, saya kira itu dulu, ya, untuk hari ini. Mungkin kalian juga setelah ini ada kuliah lagi nggak? Apakah suara saya kedengaran? Halo? Ingat Pak. Dengaran Pak. Pak. Ya, setelah ini ada kuliah lagi? Ya, ya, kita coba ya, coba dinyalakan ininya, monitornya, kenalan dulu dong. Ini, oke. Siapa tahu nanti ketemu, ya. Ini saya, ya. Oke, baik, saya ambil foto dulu, ya. Untuk absensi, ya, saya hitung 1, ya, 2, 3. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Suara saya tadi kedengaran dengan clear? Dengaran Pak. Iya, gak kedengaran. Ini baru halaman 1, ya. Nah, 1 halaman lagi belum, saya foto. Jangan dulu keluar. Ini geofisika umum, ya. Bentar, ini baru 1. Ini 1 halaman lagi, kayaknya banyak yang ikut, ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau tidak ada, nanti bahan PPT-nya, PowerPoint-nya nanti saya upload, ya, ke WA Group. Silakan Anda pelajari. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Ayo, selamat siang. Assalamualaikum. Baik Pak, terima Selamat kasih. siang, Pak. Terima kasih, Pak.